Selamat datang di Tan Hari Channel. Channel tentang novel-novel yang sedang viral saat ini. Mohon bisa di-like dan subscribe ya. Terima kasih. Tentara ini secara langsung mengubah warna langit dan bumi. Chen Ping dan Hu masih sungguh tidak berarti di hadapan pasukan ini. Melihat hal ini, Godfrey melotot dan berkata, "Semua prajurit Rhino City, dengarkan. Bunuh mereka sampai orang terakhir berdiri." Mustahil bagi Godfrey untuk menyaksikan Chen Ping dan Hu Mazi berhadapan dengan puluhan ribu pasukan di kota Feihu. Itu tidak mungkin. Begitu si Godfrey selesai bicara, seluruh prajurit kota Badak yang selamat menyerbu maju sambil meraung. Semangat juang mereka dihidupkan kembali oleh Chen Ping. Berjuang sampai orang terakhir berdiri. Inilah semangat setiap prajurit. Membunuh. Raungan yang tak terhitung jumlahnya bergema di angkasa. Feng Xian dan Bai Yi saling berpandangan, lalu melambaikan senjata mereka, bunuh. Keributan terjadi lagi. Pada saat ini, Huo Zhao di aula istana ke-8 memiliki ekspresi yang sangat muram di wajahnya, karena dia menyadari bahwa pria berpakaian hitam yang dia kirim telah mati. Ahli macam apa dia di Rhino City? Bahkan Shadow sudah mati. Huo Zhao berkata dengan wajah tercengang. Kepala istana, bagaimana kalau aku mengajak beberapa orang untuk melihatnya? Kata sang tetua agung. Tidak perlu. Kau bawa orang-orang ke benua Changsuan dan pastikan untuk menyelamatkan sang pangeran. Selain itu, perbaiki seluruh benua Changsuan. Kata Huo Zhao. Setelah berkata demikian, Huo Zhao melambaikan tangannya pelan, lalu muncullah seorang lelaki tua berjubah abu-abu. Kalian bertiga harus pergi ke perbatasan dan melihat-lihat. Kalian adalah ahli formasi, jadi kalian akan memiliki keuntungan dalam melawan pasukan besar itu. Huo Zhao berkata kepada tiga pria tua berjubah abu-abu. Baik, Tuan. Ketiga lelaki tua berjubah abu-abu itu pergi. Melihat hal ini, sang tetua agung tidak punya pilihan selain mengerahkan pasukan dan berangkat menuju benua Changsuan untuk menyelamatkan Guru Huo. Adapun apakah Chen Ping dan yang lainnya berasal dari benua Changsuan, tetua agung sebenarnya tidak tahu dan hanya menebak. Bagaimanapun, Hu Mazi adalah manusia dan tidak mungkin berasal dari kota Badak. Saat ini di perbatasan, prajurit Rhino City bertempur dengan semakin berani. Pada saat yang sama, Chen Ping berubah menjadi aliran cahaya, memegang pedang pembunuh naga, dan terus membunuh prajurit elit kota Feihu. Hu Mazi merapal mantra, dan prajurit dari kota harimau terbang satu demi satu tewas akibat mantra tersebut. Jie Zong bersembunyi di belakang, terus-menerus memperbaiki tubuhnya, wajahnya penuh kekhawatiran dan harapan. Dia sekarang berharap istana ke-8 dapat mengirim seseorang ke sana, dan tidak mengirim orang-orang sampah seperti yang baru saja dilakukannya. Percuma saja, mereka akan langsung dibunuh saat datang. Tepat pada saat itu, tiga lelaki tua berjubah abu-abu tiba, masing-masing memegang tongkat hitam di tangannya. Sangat mudah untuk menghilangkan stres dan saya langsung kegirangan. Tiga tuan, silakan bertindak. Kata Jie Zong. Jangan tidak sabar, kata salah satu lelaki tua berjubah abu-abu. Setelah berkata demikian, ketiga lelaki tua berjubah abu-abu itu mulai merapal mantra. Pada saat yang sama, rune muncul di kehampaan di sekitar mereka. Pada saat yang sama, tiga kekuatan misterius terus menyebar. Tiga sosok berjubah abu-abu berdiri di udara, tongkat hitam di tangan mereka terjalin menjadi jaringan rune aneh. Saat nyanyian itu menjadi semakin cepat, sebuah susunan cahaya segitiga besar tiba-tiba muncul di atas seluruh medan perang, dengan setiap sudut berhubungan dengan seorang lelaki tua berjubah abu-abu. Pembentukan roh absolut 3 bakat, aktifkan. Orang tua di depan berteriak keras dan menghantamkan tongkatnya dengan keras ke udara. Berdengung, energi spiritual antara langit dan bumi tiba-tiba membeku. Para prajurit kota Badak merasa ngeri ketika mendapati energi spiritual dalam tubuh mereka tampaknya membeku, dan mereka tidak dapat melakukan keterampilan tempur yang paling sederhana sekalipun. Pedang panjang di tangan Feng Xian tiba-tiba menjadi seberat 1000 pon,
dan anak panah yang ditembakkan Bai Yi jatuh di tengah jalan. Tidak bagus. Wajah Humazi tiba-tiba berubah. Tepat saat dia hendak memberi isyarat, dia mendapati jimat itu menghilang ke udara segera setelah terbentuk. Keringat dingin mengucur dari dahinya. Ini adalah formasi terlarang kuno yang secara khusus dirancang untuk menekan kekuatan spiritual. Xie Zong sangat gembira saat melihat ini, dan berteriak, sekaranglah saatnya. Serang dengan seluruh kekuatanmu. Pasukan kota harimau terbang menyerbu bagai gelombang pasang, dan sejumlah besar prajurit kota badak yang telah kehilangan kekuatan spiritual tumbang dalam sekejap. Si Godfrey nyaris berhasil menangkis 2 tombak, namun ditusuk di bahunya oleh prajurit musuh ketiga, dan baju besinya berlumuran darah. Chen Ping, Humazi berteriak dengan mendesak, formasi ini. Itu hanya hal sepele. Chen Ping mencibir, dan pedang pembunuh naga tiba-tiba mengeluarkan raungan naga yang jelas. Dia mengarahkan pedangnya ke langit, lalu 9 bayangan pedang emas muncul di sekelilingnya, hancurkan formasi. 9 cahaya pedang menghantam simpul susunan cahaya segitiga seperti meteor. Ketiga lelaki tua berjubah abu-abu itu mengerang pada saat yang sama, dan retakan kecil muncul dalam formasi itu. Mata Chen Ping berbinar, dan pedang kedua menyusul, bunuh. Pedang pembunuh naga berubah menjadi bilah pedang raksasa sepanjang ratusan kaki dan menebas, menyebabkan seluruh formasi bergetar hebat. Orang tua di depan itu memuntahkan seteguk darah dan berkata dengan ngeri, bagaimana dia bisa menemukan pusat formasi? Karena kamu terlalu bodoh. Chen Ping tiba-tiba muncul di atas ketiga orang itu. Kakak, ini untukmu. Melihat ini, si lalat Godfrey melemparkan cermin perunggu ke Chen Ping. Ini adalah cermin perunggu di rumah Godfrey, digunakan untuk melihat pemandangan di api penyucian. Chen Ping mengambil cermin perunggu dan menyorotkannya ke arah ketiga lelaki tua itu. Cermin itu memantulkan wajah panik ketiga lelaki tua itu. Dia berkata dengan lembut, sekarang, giliranku untuk berada di lapangan utama. Teknik langit ilusi berjuta-juta. Cermin perunggu itu memancarkan cahaya putih yang menyilaukan, dan ketiga lelaki tua itu tanpa sadar menutup mata mereka. Saat aku membuka mataku lagi, medan perang di sekelilingku telah menghilang, digantikan oleh kabut yang tak berujung. Ilusi. Orang tua di sebelah kiri mencibir, hanya ilusi. Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, lengan pucat yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba terentang dari kabut dan menyeretnya ke dalam jurang. Di tengah teriakan melengking itu, 2 orang lainnya merasa ngeri. Di dunia nyata, 3 lelaki tua berjubah abu-abu tiba-tiba membeku di tempat, dengan ekspresi ketakutan, kegembiraan, dan kesakitan muncul bergantian di wajah mereka. Humazi mendekat dan mengikuti tatapannya, menunggu ikan yang lebih besar. Istana ke-8 tidak akan hanya mengirim orang-orang yang tidak berguna ini. Chen Ping menyimpan pedangnya, tapi sebelum itu, dia tiba-tiba berbalik, mengarahkan ujung pedangnya ke suatu kekosongan. Apakah kamu sudah cukup melihat? Riak muncul di angkasa, dan sesosok yang mengenakan topeng perunggu perlahan muncul. Berbeda dengan lelaki berpakaian hitam sebelumnya, lelaki ini memiliki 8 lempengan giok yang tergantung di pinggangnya, yang masing-masing diukir dengan pola binatang buas yang berbeda. Utusan patroli kuil, pupil mata Feng Xian mengecil, dan dia berbisik kepada Chen Ping, kakak, ini benar-benar merepotkan. Pria bertopeng itu tidak langsung menyerang, tetapi pertama-tama melirik ketiga tetua berjubah abu-abu yang sudah mati, dan berkata dengan suara serak seperti gesekan logam, sungguh teknik ilusi yang luar biasa. Dari siapa kamu mempelajari teknik ini? Chen Ping tidak menjawab tetapi bertanya, apa hubungannya denganmu? Udara langsung membeku. Pria bertopeng itu memancarkan tekanan yang mengerikan, dan 8 kartu giok menyala pada saat yang sama, itu kamu. Aku tidak menyangka bahwa aku, seorang inspektur istana ke-8, akan bertemu dengan musuh kuil kita. Namamu Chen Ping? Dan istana ke-9 dan ke-10 kita semuanya dihancurkan olehmu, kan? Ya, ini aku, kakekmu. Chen Ping mengangguk.
Bagaimanapun, sudah sampai pada titik ini, dan Chen Ping sudah mengambil keputusan. Karena dia sudah ketahuan, dia akan mengakuinya dengan murah hati. Pria bertopeng itu perlahan menarik cambuk tulang dari pinggangnya dan berkata, "Aku akan menarik jiwamu dan menggantungnya di lampu jiwa di kuil agar menyala selama 100 tahun. Humazi hendak melangkah maju, tetapi dihentikan oleh Chen Ping, "Kamu tidak bisa menangani ini." Dia berkata dengan lembut, "Bawa semua orang pergi, jangan berkelahi." Chen Ping tidak tahu seberapa hebat inspektur ini, namun kekuatannya jelas tidak rendah. Dia mungkin lebih kuat dari Huo Zhao, Master Istana ke-8. Selain itu, tidak diketahui apakah ada orang lain dari kuil di sini, jadi Chen Ping hanya bisa membiarkan Humazi dan yang lainnya mundur terlebih dahulu. Ketika saatnya tiba dan Anda benar-benar bukan tandingan lawan, Anda masih dapat menemukan kesempatan untuk melarikan diri. Jika Anda tidak bisa mengalahkan mereka, melarikan diri pun tak apa. Pria bertopeng itu menyeringai, tidak seorang pun bisa pergi. Cambuk tulang itu tiba-tiba memanjang 100 kaki dan melilit leher Humazi seperti makhluk hidup. Namun bayangan cambuk itu terpotong di tengah jalan oleh cahaya pedang kemasan. Chen Ping sudah berdiri di udara tanpa tahu kapan, dan bayangan naga emas besar muncul di belakangnya, "Lawanmu adalah aku." Pria bertopeng itu akhirnya berkata dengan serius, "Naga emas. Apakah kamu dari klan naga?" Dia melepas topengnya, memperlihatkan wajahnya yang penuh dengan tanda kutukan, "Kalau begitu aku tidak bisa membiarkanmu hidup." Pola kutukan itu menggeliat seperti cacing tanah dan menutupi seluruh tubuh dalam sekejap mata. Tubuhnya mulai berubah bentuk, tumbuh sisik dan taji tulang, dan akhirnya berubah menjadi monster setengah manusia setengah naga. 8 lempengan giok menyatu ke dalam tubuhnya, membentuk pelindung tulang yang dahsyat di persendiannya. Transformasi naga ilahi. Feng Xian berteriak kaget, "Saudaraku, hati-hati. Ini adalah keterampilan ilahi kuno dari klan dewa." Pria bertopeng yang berubah menjadi naga meraung ke langit, dan gelombang suara menyebabkan bebatuan dalam radius 10 mil runtuh. Dia mengayunkan cakarnya yang tajam, dan 5 sinar hitam merobek ruang dan langsung menuju tenggorokan Chen Ping. Chen Ping tidak menghindar atau menghindar, dan pedang pembunuh naga tiba-tiba terbelah menjadi ribuan dan mengalir turun bagai hujan badai. "Kalian pergi cepat!" Chen Ping berteriak. Aura utusan patroli kuil membuat Chen Ping merasakan krisis, jadi dia harus meminta semua orang pergi terlebih dahulu. "Saudaraku, aku tidak akan pergi. Kami akan membantumu." Si Godfly dan si Gila Abadi ingin membantu Chen Ping. "Menantu laki-lakiku tersayang, aku juga tidak akan pergi. Bai Yi pun tidak pergi. Chen Ping, aku tidak bisa pergi lagi," kata Humazi. "Persetan, keluar dari sini sekarang. Kalau kau tetap di sini, kau akan jadi beban bagiku." Chen Ping hanya bisa mengutuk. Tetapi apa yang dikatakan Chen Ping adalah kebenaran. Jika mereka tetap tinggal, Chen Ping masih memiliki energi untuk melindungi mereka. Sekalipun sekarang dia bukan tandingan lawannya, dia masih bisa melarikan diri. Kalau memang tidak berhasil, biarkan saja Raja Iblis Awan Merah merasukimu, dan seharusnya tidak akan jadi masalah untuk membunuh utusan patroli ini. Tetapi jika yang lainnya tetap tinggal dan dikontrol oleh inspektur, Chen Ping akan berada dalam dilema. Ketika semua orang mendengar Chen Ping mengatakan ini, mereka semua tercengang. Akhirnya, Humazi melambaikan tangannya dan berkata, "Mundurlah. Jangan jadi beban bagi Chen Ping." Semua orang mulai mundur, dan Xie Zong, bersama para prajurit dari kota Feihu, berhasil lolos dari bencana dan bisa bernapas lega. Akan tetapi, mereka juga menderita kerugian besar, dengan kurang dari sepertiga pasukan mereka yang tersisa.